Laukana ahlal qura amana wattaqu lafatahna barakatim minas samawati wal ard. Andai kata suatu kaum itu beriman dan bertakwa, barokahnya itu dari Allah akan diturunkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ulil albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sharing belajar tentang bulan suci Ramadan, dan ternyata sekarang ini kita sudah mendekati akhir di bulan Ramadan yang kita akan masuk juga, yaitu Idul Fitri. Sekarang telah hadir di hadapan kita, bersama kita Ustadz Kiai Haji Dr. Aun Nur Rahim Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ustadz, sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah Ustadz Aun. Alhamdulillah Ustadz Aun, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang makna Idul Fitri. Sebetulnya Ustadz Aun, Idul Fitri itu yang perlu kita ketahui itu, yang dimaksud Idul Fitri apa Ustaz Awan? Idul Fitri adalah dimiliki oleh umat Islam. Betul. Sebelumnya mereka melaksanakan ibadah Ramadan selama 30 hari. Gitu. Baru sampai kepada Idul Fitri. Aidun itu kembali. Betul. Fitrun adalah fitrah, kesucian. Sehingga kita insan yang suci, itu berarti insan yang suci itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya surat Al-Baqarah 183 itu. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah insan yang fitri. Fitri itu bisa dimaknai juga memakan. Fitrah. Jadi ada yang memberikan makna fitrah tersendiri. Berarti dalam kita memaknai Idul Fitri ini, harapannya kita kembali kepada kesucian kita sebagai seorang manusia gitu Ustaz ya. Iya. Yang diciptakan oleh Allah dengan untuk menjadi muttaqin itu berarti dia harus melaksanakan ibadah mahdhah dan ibadah am. Ibadah am termasuk di dalamnya bermuamalah dengan masyarakat, itu termasuk ibadah am. Tapi harus ibadah mahdhah terlebih dahulu, bermuamalah hablum minallah. Baru hablum minan nas. Oke. Jadi dalam lingkungan kita juga saat ketika Idul Fitri itu kita dianjurkan ya silaturahmi gitu Ustaz ya. Iya. Ya, kita dianjurkan silaturahmi dengan masyarakat sekitar kita, sekeliling kita, kepada keluarga, kepada antar keluarga, itu silaturahmi supaya itu menjadi sosok yang kuat nanti. Kal bunyanun marsus yasuddu ba'dum ba'dha. Seperti bangunan yang kokoh yang saling memperkokoh satu dengan yang lainnya. Kalau dia diniati dari awal kemuttakinannya itu, tentu hasilnya menjadi baik. Ya dah? Karena insan muttaqin. Ya'budullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Oke. Berarti secara langsung ketika kita telah menunaikan ibadah puasa Ustaz ya, kemudian kita juga hadir di situ untuk Idul Fitri, berarti kita keluar menjadi sosok muttaqin yang diharapkan oleh Allah, bukan hanya 30 hari kita terus mengamalkan ibadah, tetapi di 11 bulan selanjutnya pun juga tetap muttaqin ini terus kita pegang Ustaz ya. Iya, kalau jadi orang muttaqin itu kan enak. Karena dia selalu merasa dekat dengan Allah. Kemana-mana Allah gitu.
Dimudahkan hidupnya oleh Allah seperti apa yang pernah difirmankan oleh Allah itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu sudah difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Tolaq. Ayat 2 itu dan ayat 3. Kalau ini betul-betul mutakin, ini sepanjang hayat dalam hidup ini, semuanya bisa mutakin, ini baik. Pasti hidupnya menjadi hasan, hidupnya menjadi ihsan kepada Allah, hasan di dalam kehidupannya. Itulah kenapa kita harus menjadi mutakin, karena kembalinya kepada kita sendiri. Iya. Kembalinya kepada kita sendiri. Sehingga kalau ini dihuni bumi ini oleh orang-orang mutakin, sehingga kerusakan alam itu tidak akan terjadi. Betul. Karena zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nasnya yang mana? Kalau nasnya itu adalah orang-orang mutakin, kasabatnya mesti baik. Nggak mungkin buat kerusakan. Nggak mungkin terjadi kerusakan. Betul. Berarti orang yang buat kerusakan itu lawannya orang mutakin. Iya. Kalau orang yang membuat kerusakan itu bukan orang mutakin. Kalau orang mutakin tentu akan membuat kebaikan di dalam hidup ini. Karena hidup ini kan dunia dan seisinya ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihuni orang-orang yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi gemah ripah roh jinawi. Laukana ahlal qura amana wa taqo la fatahna barakatim minas samawati wal ard. Andai kata suatu kaum itu beriman dan bertakwa, barokahnya itu dari Allah akan diturunkan semuanya. Sehingga orang mutakin itu menjadi pelopor dalam kehidupan yang hasan, yang ahsan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Betapa agungnya sosok seorang yang mutakin ini, Ustaz ya. Dan kita berharap semoga kita termasuk dari bagian orang-orang Allah yang disebut sebagai orang yang mutakin ini. Tapi memang saya melihat fenomena kita yang sekarang ini, fenomena kita yang sekarang ini dari kondisi yang seperti ini, ya COVID, kemudian dalam situasi Ramadan, walaupun dalam kondisi seperti ini agak berat menjalankan puasa, tetapi bagaimana cara kita agar menjadi seseorang yang terus husnuzon kepada Allah, yang terus berperangsang baik kepada Allah, apapun dalam musibah, apapun dalam keadaan kita diuji atau cobaan menimpa kita, kita terus memberikan husnuzon atau kita berprasangka baik kepada Allah. Itu bagaimana cara menjalankan seperti itu, Ustaz? Caranya adalah keikhlasan yang ada pada diri kita itu harus selalu dimunculkan. Betul. Hidup ini harus ikhlas. Kalau sudah hidup ikhlas ini semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas kan tidak mudah itu. Tapi kalau ikhlas dijalani, dari tidak mudah itu menjadi mudah nanti. Betul. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah, para sahabat ulil albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata begitu luas dan dalamnya kandungan makna Idul Fitri yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Dr. Anwar Rahim Faqih. Dari kita merupakan makhluk yang telah Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini, dan kita dibimbing serta diberikan hidayah dari Allah untuk menjadi sosok seorang muttaqin yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, baik dalam keadaan suka dan duka, dalam diuji kebaikan atau keburukan, suka dan duka, dengan kita menjalankan kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah
Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, diberikan rizki dari tempat yang tidak terduga-duga, dan juga Allah akan memberikan kita ganjaran berupa pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Aunur Ya, Rahim sama-sama. yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita dan juga kepada para sahabat ulil albab dimanapun kalian berada. Marilah kita akhiri topik kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.